Oh, Bank BJB ya, Bang deh. Ya, cuman bedanya kan kalau pos itu nunggunya pakai kipas, Iya. Bank BJB pakai Iya, pakai AC. AC. Iya. Potongannya juga beda lagi? Potongannya beda. Oh, beda. Nah, gue kalau misalkan yang mana dulu nih? Yang BJB dulu, yang BJB dulu, yang pakai AC. Yang adem-adem biar menor kagak luntur. Hai Ibu Rempong, ketemu lagi sama kita di Buram Ibu Rempong. Nah, hari ini kita lagi merah meriah, warna cerah-cerah, ya kan? Kalau kata Bang Ijal. Siapa tuh Bang Ijal? Bang Ijal ada teman kita. Kemana bibir merah-merahin. Yoi. Ya kan biar meriah. Biar meriah. Kalau merah-merah nih biasanya gue ngeliat pundi-pundi uang gitu kan. Tapi uang yang warna merah itu dari zaman dulu ya, macam-macam old school begitu. Kayaknya masih merah, nggak berubah warna dari dulu. Iya, si merah dan si hijau paling ditunggu orang-orang. Si biru. Si biru. Iya. Si hijau agak bawahnya biru. Kalau hijau mata-matanya orang katanya. Yang tahu-tahu aja ya kan. Tahu aja. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Jangan sampai kehabisan ide kita. Gue tuh mau nanya. Apa tuh? Kalau transfer uang dari luar negeri, bukan luar rumah ya, luar negeri, kita tuh gimana sih prosesnya? Apa pakai m-banking kalau kata kita sekarang? Atau bagaimana? Pakai kris gitu kan? Atau gesek ya? Ada kepo ya Bun. Kepo nih kan dasar kepo apa pengen tahu nih? Satu kepo, kedua sampai tahu gue bisa keluar kan? Iya, keluar mana nih? Keluar rumah mulu. Gitu dah. Nah, kalau yang gue tahu nih ya, yang paling murah tuh kurs untuk transfer dari, misalkan kita punya keluarga di luar atau kita dari Indonesia mau ngirim keluar, itu biasanya kurs paling murah adalah pakai Western Union. Karena udah jarang kan memang kan Western Union, biasanya suka ada plang-plang tuh kuning Western Union. Sekarang tuh udah mulai berkurang. Karena udah bisa juga sebetulnya transfer langsung ke rekening bank. Oh, pakai banking gitu. Ya contoh Bank A sama Bank A di luar sama Bank B Indonesia gitu. Nah, itu bisa langsung transfer, tapi biayanya gede banget. Oh pakai itu ya, transfer internasional gitu-gitu. Iya, masuk gitu. Tapi itu gede banget. Gue pernah nyobain sekitar 2 juta setengahan lah ya. Untuk gue nyoba ngirim 2.500.000 coba waktu itu. Istilahnya gue terima 2.500.000, itu potongannya bisa sampai 500 ribuan total ya, dia dipotong gitu, mahal banget. Jadi hilang duitnya kan kayak dimasuk kantong mama. Benar, bisa beli cucu ya kan, sama empes sama lipen stip biar makin merah kalau kata Bang. Iya. Tapi kalau misalkan biaya itu kan mahal ya. Nah, berarti kalau misalnya Western Union tuh berapa? Kalau kira-kira dipotong, kalau dengan range harga 2,5 juta ya? Nah, kalau Western Union tuh potongannya waktu itu sebelum udah kira-kira beberapa bulan lalu tuh masih di bawah $1.000. Gue pakai kursnya di ini ya, di New Zealand karena suami gue New Zealand. Nih, FYI dulu ya. Ini karena dari suaminya di New Zealand. Ya, ke Indonesia. Nah, itu biasanya katanya kalau misalkan dulu tuh kurs di bawah, kita mau transfer di bawah $1.000, itu masih beda persenannya dengan kurs di atas 1.000. Jadi misalkan di bawah 1.000 berapa, dan 1.000 berapa, di bawah 2.000 berapa, di atas 2.000 berapa. Masih ada range-nya, iya persenannya. Nah, tapi katanya tuh sekarang beberapa bulan ini lah udah berubah tuh, udah sama semua rata. Mau berapapun transfernya, biayanya itu sekitar $8. Berarti kayak angkot, jauh deket sama. Yoi, $8 tuh. Gak mahal-mahal banget ya. Nah, itu dengan semua nominal. Iya, berapapun mau lo kirim 1.000, 2.000, tapi nggak mungkin kirim 50.000 ntar kayak orang kayak banget. Itu mah langsung aja, nggak butuh lagi. Potong-potong pakai bank langsung juga nggak sayang. Kalau kita kan masih range yang sayang ya, gope juga lumayan gitu. Udah jauh-jauh kerja di sono, sama istri kan, sayang lah. Bener. Nah, terus habis itu kalau misalkan lo mau tahu cara buat sharing juga nih, siapa tahu kan ada yang baru mau berangkat, bingung nanti gimana gitu kan. Nah, pokoknya lo tinggal datang, di mana di searching tuh adalah Western Union punya aplikasinya. Terus lo lagi di negara mana, lo lihat Western Union terdekat lo tuh di mana. Kalau kita ngambilnya dari sana sini ya. Nah, udah dapat, terus lo tinggal bawa uang. Nah, dia bisa pakai debit, bisa kasih cash modalnya buat bayar kirim buat ya. Nah,
Nah, lo tinggal bawa data doang. Paling nanti pas lagi lo mau ngirim tuh ditanyain kayak misalkan nama lo siapa, ID card lo, terus lo mau kirim ke Indonesia itu ke siapa, misalkan istri lo gitu kan, namanya siapa, tujuannya sih lebih ke tujuannya rinciannya apa aja kayak gitu kan, kayak misalkan namanya siapa, terus habis itu dikirimnya, kadang ditanya dikirimnya untuk apa, kayak gitu kan. Nah katanya sih kalau di bawah 2.000 nanyanya nggak begitu detail. Oh di atas 2.000 ya takutnya kan gede juga kan, mungkin udah di atas 2.000 menurut mereka mungkin hitungannya lumayan besar gitu. Nah udah tinggal lo kirim, terus ntar ditanya deh pas lo kirim, misalkan lo mau kirim berapa, 1.000. Nah ini 1.000-nya ini udah potong fee atau belum, minta di $8 itu gitu. Jadi kalau misalkan lo belum potong fee ya lo kirimnya $1.008 gitu. Jadi bisa nambah bisa kurang kayak misalkan kena admin lah, biaya admin kayak gitu. Nah terus udah set dikirim tuh. Nah nanti biasanya gue dikirimin namanya nomor MTCN. Nama nomornya gue nggak tahu kepanjangannya apa, tanya gue, tanya sama abang. Ada namanya nomor MTCN tuh. Nah nanti suami gue biasanya cuma ngirimin foto, di situ kayak ada struk gitu, ada nama dia, nama gue, terus berapa dolar yang dikirim, kurs rupiahnya berapa yang harus gue terima gitu. Itu ada sama nomor MTCN-nya. Oh diambil lah. Ya di Indonesia. Nah di Indonesia itu Western Union itu rata-rata hampir semuanya ada di Pos Indonesia. Oh masuknya ke Pos Indonesia. Nah gue ntar bakal sharing nih, karena ada cara pengambilan di Pos Indonesia sama cara pengambilan di bank tuh beda. Oh beda. Gue di Cibinong adanya tuh yang deket rumah gue adalah Pos sama Bank BJB. Oh Bank BJB ya emang. Ya cuman bedanya kan kalau Pos itu nunggunya pakai kipas, Bank BJB pakai AC. Iya. Potongannya juga beda lagi. Potongannya beda. Oh beda. Nah gue kalau misalkan yang mana dulu nih, yang BJB dulu, yang BJB dulu yang pakai AC, yang adem-adem biar menor kagak luntur. Nah kalau Bank BJB itu nanti lo tinggal datang, lo bawa nomor MTCN, terus habis itu lo bawa KTP, jangan lupa KTP harus asli. Terus habis itu lo harus bawa materai. Iya. Karena nanti kita tanda tangan harus di atas materai. Oh. Gitu. Nah terus nanti kita akan ditanya tuh detail sih sebetulnya mau kalau di Indonesia kayak terimanya berapapun, tanyanya sampai itu terus gitu. Kayak ditanya istilahnya kerjanya apa, kitanya ya, kita kerjanya apa, itu hubungan sama yang ngirim duit itu apa, terus ini uangnya digunain untuk keperluan apa, itu ditanyain. Oh iya. Iya kayak misalnya lo buat operasional atau buat beli apa gitu ditanyain. Iya. Sedetail itu di Indonesia. Ditanyain ini kepo sih. Benar, ini buat apa, terus kerja di mana, jabatannya apa di Indonesia. Iya. Ditanyain kayak lo kerja di mana, terus sebagai apa, terus habis itu bidang usaha lo apa. Bidang usaha gue ya, usaha perusahaan ya bahkan. Itu sedetail itu ditanyanya. Jadi kadang karena gue udah terus berulang setiap bulan lah ya buat ngirimin itu, jadi gue kayak pas gue ngambil struk tuh udah gue tulis semuanya. Gitu semuanya. Nah terus habis itu udah itu bedanya di Bank BJB, habis itu udah ada semua. Nah kita transfer, kita tinggal pilih mau terima cash atau masukin ke rekening kita sendiri. Ya. Itu beda lagi biayanya. Nah kalau rekening kita punya bank yang sama itu nggak ada biaya. Ada biaya. Makanya gue buka rekeningnya BJB. Nah kalau misalkan nggak ada ya kita bayarin cash. Tapi kan bahaya juga ya bawa duit cash. Kalau 100.000 200.000 nggak apa-apa. Iya, kita nyetor lagi kan belum uang parkirnya lagi dan lain-lain sama aja gitu kan. Nah itu yang di Bank BJB. Nah tapi kalau lo ngambil di pos beda lagi nih. Kalau di pos itu dia ada potongan admin. Dia nggak diminta materai, tapi terus ada potongan admin. Kalau kita kalau pos itu kan transfer kemana, bank mana aja bisa kan. Nah ditransfer ke bank mana aja juga ada adminnya lagi. Jadi adminnya banyak. Jadi tapi kita nggak usah nyiapin materai karena kan yang punya materai orang pos kan. Iya benar. Tapi kan kita jadi bayar aja. Iya, bayarnya lebih banyak potongannya. Jatuhnya kalau misalkan di bank kita cuma ngeluarin si 10.000 12.000 lah ya materai. Kalau di pos tuh kita bisa ngeluarin sampai 23.000 potongannya. Potongannya. Dan lucunya lagi kalau di pos itu lo harus cap 3 jari. Ya ngambil jasa, iya. Wah. Jadi nanti dia setiap ngambil kayak gitu. Setiap ngambil. Jadi lo kalau habis ambil duit di pos ntar lo cap stempel 3 jari di dokumennya itu pengambilannya. Jadi lo kalau memang mau ngambil uang dari Western Union pakai pos lo siap-siap buat tisu basah ya, karena lo kayak habis kayak lagi jasa.
tujuannya mungkin meminimalisir pencurian juga kan. Iya, tapi kan agak PR ya. Iya. Kayak tadi lagi old school banget. Ya namanya juga pos Indonesia ya. Iya, masih zaman dulu banget kan. Jadi berarti bisa tinggal milih ya. Bisa milih yang old school. Bisa memilih yang panas atau ber-AC. Tapi enaknya kalau di pos Indonesia nggak ngantri aja. Oh iya, karena kalau di bank kan kadang ngantri, tapi yang ngantrinya adem. Iya. Cuman terus udah ngantri panas, potongannya gede. Tapi ya mungkin membantu pos Indonesia juga. Oh iya, berarti tuh gitu cara-caranya. Iya. Sebenarnya nggak sesuatu yang harus kayak gimana, tapi memang potongannya sih besar ya. Itu mengikuti tiap negara ya. Iya. Beda-beda ya. Beda-beda. Kalau ini cuma di New Zealand segitu, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Tapi istilahnya buat kalian yang mau keluar jangan bingung dong ngirim uangnya ntar gimana ya pas keluarga apa-apa, ternyata gampang kok, nggak ribet. Yang penting KTP asli di dua-duanya itu bawa ya, gue bilang KTP asli itu wajib dibawa. Kalau materai di bank doang, kalau di pos Indonesia nggak usah bawa materai. Gitu aja sih guys. Ya semoga ya. Jadi buat dibilang simple enggak simple, dibilang susah ya juga enggak. Bedanya ternyata cuma mobilitasnya doang. Kalau kita tuh pakai banking, gue pikir tuh tadi gini, kayak kita pakai banking. Ya enggak lah, mana bisa di sana banking. Oh berarti kan ya maklum ya, karena kita kan asli nih, asli Indonesia. Ada. Kalau banking mah mereka juga punya banking sama kayak kita, tapi ya biayanya aja. Tapi kalau misalkan dari M-Banking sendiri, misalkan mereka dari si bank A, terus kita mau ke Indonesia, apa bisa? Bisa tetap, tapi yang kata lo potongannya gede tadi itu. Potongannya gede, yang potongnya besar juga jadi bisa. Tapi kalau orang-orang yang udah mencukupi uangnya kayak nggak apa-apa, segitu-segitu juga ya udahlah, daripada keluar lagi repot-repot. Gitu. Tetap ada ya, ada jalur mulus, ada jalur berliku-dikit, ada jalur tergantung mau potongan yang berapa ya tinggal pilih gitu. Ya udahlah. Oke deh, lebih itu aja. Siapa tahu mungkin berguna buat orang-orang yang baru. Apalagi sekarang banyak banget orang-orang yang lagi mau kabur dulu aja. Istilahnya kan, apalagi Jepang juga lagi banyak buka lowongan-lowongan tuh buat Indonesia ya. Ya mungkin bisa jadi masukan juga, pengetahuan. Benar, gimana cara ngirim uang jadi nggak pusing lagi. Oh ada yang lebih murah ternyata, yang selama ini pakai banking langsung potongannya nyesek, bikin sesek gitu kan. Ternyata masih ada lagi. Benar. Tapi apa tadi namanya? Apa? Western Union. Western Union itu seluruh dunia ada? Ada. Tuh, aman. Dari ujung dunia sampai ujung dunia, bukan Sabang Merauke lagi, ujung dunia sampai ujung dunia ada. Gitu. Oke deh, kalau gitu tetap nonton kita dengan informasi yang mungkin kita akan sampein, menarik, yang lucu. Betul. Pokoknya kita nggak akan kehabisan ide buat kalian dan bikin kalian happy. Yang penting nonton terus, jangan berkurang lah nontonnya. Ayo naikin lagi. Benar. Ya, tetap di sini nonton kita terus. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.